We verlaten dit aards paradijs en zetten de reis voort naar Celebes, het belangrijkste eiland van de Negara, Indonesië, Timur, alwaar we in ons interview de Toraja. Aluk Todolo dalam tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Toraja A. Fatmawati Umar, Balai Arkeologi Makassar. Aluk Todolo atau yang disingkat Alukta, Aluk Nenek Todolota, artinya agama nenek moyang kita secara turun-temurun. Masyarakat Toraja sebelum menganut agama Kristen dan Islam telah menganut ajaran yang diwariskan secara turun-temurun dan disebut Aluk Todolota atau sering disingkat Alukta yang berarti agama leluhur kita. Ajaran Aluk Todolo berisi tentang seluk-beluk kejadian alam semesta dan pranata-pranata yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Kepercayaan lama itu mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, hubungan dengan sesama manusia, dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Ajaran tersebut diserahkan oleh Puang Matua, Tuhan bagi penganut ajaran tersebut, kepada ciptaannya, yaitu Tomanurung Dilangi, manusia pertama yang turun dari langit. Pengaruh ajaran Aluk Todolo telah berakar dalam seluk-beluk kehidupan masyarakat, sehingga upacara-upacara yang dilakukan senantiasa bersumber dari ajaran tersebut. Hal itu dapat disaksikan wujud kepercayaannya dalam pelaksanaan upacara Rambutuka, upacara penyembahan para dewa, dan Rambu Solok, upacara penyembahan arwah leluhur, dan berbagai upacara lain yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ditinjau dari intensitas pelaksanaannya, maka Rambu Solok lebih sering dilakukan dalam masyarakat karena berkaitan dengan meninggalnya seseorang, terlebih lagi apabila yang meninggal itu berasal dari kalangan bangsawan. Dengan demikian, maka hal yang sangat penting dalam ajaran Aluk Todolo ialah ritus atau upacara, karena merupakan jaminan kelestarian kosmos dan kelestarian masyarakat, serta menjamin keselarasan, keseimbangan, kerukunan, dan kedamaian. Masyarakat sangat menghormati ajaran yang diberikan Aluk Todolo, sehingga aturan-aturan yang dikemukakannya tidak boleh dilanggar yang berimplikasi pada seringnya manusia penganutnya mengadakan persembahan kurban berupa hewan yang intinya untuk membersihkan diri, masuru. Ajaran Aluk Todolo telah menjadi pedoman secara universal bagi masyarakat Toraja jauh sebelum datangnya agama-agama besar seperti Kristen dan Islam. Masyarakat begitu mempercayai ajaran yang dikemukakan oleh Aluk Todolo sehingga seakan-akan terobsesi dengan kejadian yang akan menimpanya apabila ajaran tersebut tidak dipatuhinya. Misalnya, masyarakat takut akan bencana alam yang dapat menimpa seluruh kampung atau wilayah dan juga berbagai wabah penyakit yang kemungkinan menjangkit yang sulit dijelaskan penyebabnya. Wilayah adat Tanah Toraja dibagi atas 32 wilayah adat, yaitu 3 wilayah adat di Talu Lembangna, yaitu Tondok di Puangi, 16 wilayah adat di bagian barat yaitu Tondok di Madikai, dan 13 wilayah adat di bagian utara yaitu Tondok di Ampu Lembangi atau di Siambei di Sindoi. Dari 32 wilayah adat itu masih 70/33/13 terbagi lagi atas wilayah adat yang kecil, yang masing-masing mempunyai perbedaan-perbedaan di samping persamaan-persamaan yang ada. Seperti di Sangala, salah satu dari 32 wilayah adat itu masih terbagi atas 24 wilayah adat yang dikatakan To Sereala Penanianna. Wilayah adat yang berdekatan pun masih sering terjadi perbedaan terlebih pada Aluk Rambu Solo. Contoh di Sangala, 3 kerbau dikorbankan pada upacara Rambu Solo untuk strata sosial Tanak Basi, 4 kerbau untuk Tanak Karurung, tetapi di sebelah kampung Sangala atau di perbatasan, kenyataannya berlawanan yakni Tanak Karurung 3 ekor kerbau dan Tanak Basi 4 ekor. Perbedaan itu bukan sebagai akibat kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan, tetapi semata-mata hanya persepsi yang berbeda-beda dari penganut ajaran itu sendiri. Pembagian atas 3 wilayah adat, Tondok Lepongan Bulan Tanah Matari Alo, Tanah Toraja itu berimplikasi pada terbentuknya gelar masing-masing daerah adat dan penguasanya, dan disertai pemujaan dan persembahan kepada Puang Matua yang terikat dalam satu kesatuan Aluk Sanda Pituna.
Terbentuknya 3 wilayah adat tersebut pada masa pemerintahan keturunan Tangdilino, maka sejak itu tiap-tiap daerah memiliki otonomi untuk berkembang dan masing-masing memiliki ahli adat dan ajaran agama. Tangdi Lintin, 197. Menurut Tangdi Lintin, 1975, 17-18 Juli 2001, 134, bahwa dalam kehidupan masyarakat Toraja terdapat struktur sosial yang terdiri atas 1. Tanah bulaan, yaitu lapisan masyarakat golongan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk, yaitu kepercayaan untuk dapat mengatur aturan hidup dan memimpin agama. 2. Tanah lasi, yaitu lapisan masyarakat golongan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima kepercayaan untuk mengatur kepemimpinan dan melakukan kecerdasan. 3. Tanah karurung, yaitu lapisan rakyat kebanyakan, rakyat biasa, yang menerima kepercayaan sebagai tukang atau orang-orang terampil. 4. Tanah kuakua, yaitu lapisan hamba sahaya sebagai pewaris yang harus menerima tanggung jawab sebagai pengabdi kepada para bangsawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aluk Todolo, Alukta, masih dapat ditelusuri dari beberapa orang tua atau Tomina A, penghafal Alukta. Ada usaha untuk terus mewariskan kepada generasi berikutnya melalui cerita-cerita atau keterlibatan langsung generasi tersebut dalam pelaksanaan berbagai upacara yang berkaitan dengan Alukta. Pada masa semakin stabilnya proses pemukiman penduduk dewasa ini, masing-masing daerah menata aluknya atau sering disebut ulino-lino aluk. Aluk Todolo mengandung aturan yang harus ditaati oleh penganutnya. Di samping berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup manusia, aluk juga mengandung sanksi atau larangan dan pemali. Oleh karena itu, Alukta sangat ditakuti dan ajaran-ajarannya tidak boleh dilanggar. Demikian takutnya orang terhadap aluk, sehingga manusia sering melakukan kurban hewan persembahan untuk membersihkan dirinya, masuru. Aluk dan pemali diperlakukan sebagai sesuatu yang dipedomani, sehingga aluk memiliki daya untuk menjamin kehidupan dan keselarasan hidup baik antar manusia, lingkungan alam dan makhluk lainnya. Namun demikian, aluk juga dapat mendatangkan bahaya, penyakit, bencana, dan berupa kutukan apabila dilanggar oleh penganutnya. Dalam upacara-upacara besar, selain persembahan untuk dewa dan leluhur, aluk pun diberi persembahan. Misalnya dalam ritus penahbisan rumah, Makaroen-roen, Tomina A memberi persembahan kepada aluk. Aluk merupakan jaminan bagi kelestarian kosmos dan masyarakat, namun sering terjadi bencana, sehingga hubungan antar manusia tidak harmonis. Hal itu disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap aluk. Pelanggaran dapat saja terjadi setiap saat, baik disengaja maupun tidak, dan banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, pada upacara-upacara besar, sering ungkapan-ungkapan kesalahan itu diakui oleh Tomina. Setiap saat orang dapat berbuat salah dan dalam ungkapan lokal bahwa kesalahan itu selalu bersama kita. Sebagai akibatnya, hukuman atas kesalahannya akan tampak nyata, misalnya selalu sakit-sakitan, mendapat bencana, baik dialami secara pribadi maupun oleh keluarga dalam desa. Dalam merenungkan dirinya sebagai manusia yang senantiasa berbuat kesalahan, manusia senantiasa mempertanyakan kesalahan pada dirinya dan bagaimana seharusnya melaksanakan aluk. Dengan demikian timbul keinginan manusia untuk berhubungan dengan dewa atau arwah leluhurnya. Dalam upacara keagamaan mereka, dewa dan leluhur diundang kehadirannya melalui lambang atau simbol. Misalnya diundang hadir dalam upacara dengan sajian makan dan minum, makan sirih, hadir di rumah tongkonan yang ditahbiskan, hadir dalam benda-benda pusaka, pada tari-tarian, pada tau-tau, patung, dalam menhir, dalam bunyi-bunyian, dan sebagainya. Melalui kehadirannya pada lambang-lambang itulah dewa dan para leluhur dapat berdialog dengan manusia untuk memberi jalinan komunikasi dan mengajarinya melalui cerita-cerita mitos dan memberkati manusia penganutnya. Pendidikan religius yang dituangkan dalam pelaksanaan ajaran Aluk Todolo tidak bersifat teoritis rasional, melainkan dengan penghayatan dan pengalaman rohani melalui lambang-lambang visual, lambang verbal, dan monumental. Melalui lambang itu, para penganutnya dapat mengadakan kontak dengan makhluk transenden yang supranatural dapat terjangkau oleh penganutnya.
Untuk menyatakan betapa besar dan luasnya berkat yang diberikan oleh dewa dan para leluhur mereka, maka diadakan upacara besar yang dapat menampung lebih banyak lambang-lambang yang menyatakan berkat itu. Misalnya, penyembelihan kerbau yang jumlahnya banyak, dihadiri oleh keluarga dan masyarakat luas dengan makanan dan minuman yang dalam porsi yang lebih besar dan diselenggarakan dalam beberapa hari. Kesemuanya memberi peluang bagi penganutnya untuk memberi yang terbaik dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik di hari-hari mendatang. Oleh karena lambang adalah sarana perjumpaan manusia penganut Alukta dengan dewa atau leluhur mereka, maka lambang-lambang tersebut harus senantiasa disucikan, misalnya dilakukan masabu sarigan, ritus, penyucian usungan mayat, masabu tau-tau, menyucikan patung, Makbase peleko, menyucikan alat pertanian, dan lain-lain bentuk ritus yang bermuara pada pemeliharaan hubungan dengan dewa atau leluhur mereka. Pada prinsipnya begitu luas makna dan ajaran yang ditata dalam Aluk Todolo dan memenuhi segala aspek kehidupan manusia penganutnya. Banyak hal yang masih dapat ditelusuri baik melalui Toparengek, Tominaa, maupun orang-orang tua para sesepuh adat mengenai ajaran Alukta. Dengan menghasilkan yang sedikit akan mengharapkan suatu hasil yang merekrut segala bentuk dan fenomena yang diatur dalam Aluk adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu dibutuhkan waktu dan kerjasama secara terpadu dari seluruh komponen, pemerintah, masyarakat, adat, untuk merealisasikan bentuk-bentuk ajaran lama sebagai sesuatu yang perlu dilestarikan.